Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Primulyani dan Luciana Margareta akan menjelaskan mengenai analisis Good Corporate Governance pada PT Bank Sentral Asia atau biasa disebut BCA. Profil BCA. PT Bank Sentral Asia merupakan bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat Indonesia, Jarum. Pada tahun 1990-an, BCA mengembangkan alternatif jaringan layanan melalui ATM. Pada tahun 1991, BCA mulai menempatkan 50 unit ATM di berbagai tempat di Jakarta. Pada periode 2000-an, BCA memperkenalkan debit BCA, tunai BCA, internet banking klik BCA, mobile banking BCA, TVS, dan lainnya. Pada tahun 2002, Perindo Investment Mauritius Limited mengambil alih 51% total saham BCA melalui proses tender strategic private placement. Tahun 2004, BPPN melakukan divestasi atas 1,4% saham BCA kepada investor domestik melalui penawaran terbatas. Dan tahun 2005, pemerintah Republik Indonesia melalui PT Pengurusan Pengelola Aset atau PPA melakukan divestasi seluruh sisa kepemilikan saham BCA sebesar 5,02%. Berikut adalah infografik dari tahun ke tahun. Dimulai dari 21 Februari 1957, BCA didirikan pertama kali. Kemudian, pada tahun 1991, BCA mulai menempatkan 50 unit ATM di berbagai tempat di Jakarta. Pada tahun 2002, Perindo Investment mengambil alih 51% total saham BCA, dan kemudian pada tahun 2008 sampai 2009, BCA telah menyelesaikan pembangunan mirroring IT system. Good Corporate Governance. BCA mengkaji pedoman tata kelola perusahaan secara berkala untuk memastikan kesesuaian pedoman dengan peraturan terkini yang berlaku dan lebih selaras dengan ketentuan ASEAN Corporate Governance Scorecard. Pada semester 2 tahun 2020, hasil self-assessment terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan memperoleh rating sangat baik, di mana hal ini mencerminkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang memadai. BCA juga telah dikelompokkan sebagai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek dengan kategori ASEAN Asset Class berdasarkan kriteria ASEAN Corporate Governance Scorecard. Corporate Social Responsibility. BCA memandang penting pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial atau CSR. Bank bekerja sama dengan komunitas-komunitas lokal untuk menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja di 12 desa wisata di seluruh Indonesia. BCA juga menyelenggarakan program-program edukasi, menawarkan berbagai program beasiswa dan magang. Di tahun 2020, terdapat 396 peserta program pendidikan akuntansi atau PPA, 172 peserta program teknik informatika, dan 1.920 peserta magang bakti teller dan CSO yang dikelola langsung oleh BCA. BCA menghargai keragaman budaya daerah di Indonesia dan membangun kolaborasi dengan berbagai institusi antara lain menyelenggarakan beragam kegiatan seperti Wayang Day dan Wayang Seminar. Di bidang kesehatan, BCA memberikan donasi kepada 81 puskesmas di Jawa Timur dan memberikan masker kepada 3 provinsi. BCA juga mendorong karyawannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. Di tahun 2020, 443 kantong darah didonasikan dalam 2 hari kegiatan. Sistem pengendalian internal. Penerapan sistem pengendalian internal BCA mengacu pada SEOJK nomor 35/SOJK 03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang pedoman standar sistem pengendalian internal bagi bank umum. BCA menerapkan konsep 3 lines of defense dalam sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko yang melibatkan semua tingkatan di dalam struktur organisasi dan dilakukan pengawasan atau oversight oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Penerapan konsep 3 lines of defense dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, seluruh unit bisnis dan unit operasional berfungsi sebagai first line of defense yang bertanggung jawab untuk mengelola pengendalian internal dan risiko terkait untuk kerjanya, atau risk owner. Kedua, unit kerja terkait antara lain KMR
dan Satuan Kerja Kepatuhan atau SKK. Berfungsi sebagai second line of defense yang memantau penerapan kebijakan dan panduan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan regulator. Yang ketiga, Divisi Audit Internal atau DAI, berfungsi sebagai third line of defense, bertugas memberikan independent assurance terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola yang dilakukan oleh first line dan second line. Kinerja komite di bawah direksi. Direksi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada komite-komite eksekutif. Komite menyelenggarakan rapat secara berkala untuk membahas program-program usaha dan perkembangan internal, serta respon bank terhadap kondisi perekonomian makro dan peraturan yang berlaku. Direksi memberikan apresiasi kepada nasabah dan seluruh karyawan BCA atas peran yang telah dilakukan dalam mendukung kesuksesan bank di sepanjang tahun. Dewan Komisaris telah memberikan dukungan dan arahan yang sangat berarti bagi bank dalam upaya melewati berbagai tantangan yang dihadapi selama tahun 2020, serta mengawasi langkah dan keputusan manajemen guna memastikan pencapaian hasil yang positif. Pandangan dan peran Dewan Komisaris dalam whistleblowing system. Kebijakan whistleblowing bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem dalam mendeteksi fraud dan pelanggaran internal. Dalam rangka menjalankan sistem ini, BCA telah membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab kepada Presiden, Direktur, dan melapor secara langsung kepada Dewan Komisaris. Guna mendorong penerapan whistleblowing system kepada karyawan sebagai bagian dari kesadaran terhadap anti-fraud, pelaporan dapat dilakukan oleh pihak internal dan eksternal melalui website perusahaan, dan BCA telah melakukan sosialisasi atas inisiatif tersebut melalui e-learning, wajib, e-poster, dan iklan visual. Kesimpulan, BCA berkomitmen untuk memelihara kepercayaan dari para pemangku kepentingan dan mempertahankan kinerja perusahaan yang dicapai melalui pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten di dalam sistem aktivitas bank. BCA memberikan bantuan kepada berbagai komunitas yang terkait dan lokasi-lokasi wisata, termasuk di dalamnya pemberian fasilitas kendaraan bagi turis dan selama pandemi. Sistem pengendalian internal BCA menerapkan mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh manajemen secara berkesinambungan atau ongoing basis, yang disesuaikan dengan tujuan, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha BCA dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan oleh regulator. BCA menerapkan konsep three lines of defense dalam sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko yang melibatkan semua tingkatan di dalam struktur organisasi dan dilakukan pengawasan atau oversight oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris telah memberikan dukungan dan arahan yang sangat berarti bagi bank dalam upaya melewati berbagai tantangan yang dihadapi selama tahun 2020, serta mengawasi langkah dan keputusan manajemen guna memastikan pencapaian hal yang positif. Guna mendorong penerapan whistleblowing system kepada karyawan sebagai bagian dari kesadaran terhadap anti-fraud, pelaporan dapat dilakukan oleh pihak internal dan eksternal melalui website perusahaan, dan BCA telah melakukan sosialisasi atas inisiatif tersebut melalui e-learning wajib, e-poster, dan iklan visual. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.